Oke kawan, film dimulai dengan seorang gadis, yang bernama Lin. Lin dan ayahnya sedang bertemu dengan ibu kepala sekolah, untuk masuk di sebuah sekolah tersebut. Sebenarnya dia tidak ingin masuk ke sekolah itu, karena takut akan memberatkan ayahnya dalam biaya sekolahnya. Bahkan Lin, memperhitungkan semua perkiraan biaya yang akan ayahnya keluarkan, jika dia diterima di sekolah ini, di hadapan ibu kepala sekolah, dan ternyata ibu kepala sekolah tersebut, menginginkan Lin sekolah di sana. Bahkan dia sampai menggratiskan biaya sekolahnya, karena kegeniusan Lin, dan akhirnya Lin menerima penawaran itu. Saat Lin ingin foto untuk pendataan sekolah, dia dihampiri oleh seorang siswa, yang bernama Grace. Dia menghampiri Lin untuk merapikan penampilan Lin. Mereka pun akhirnya menjadi teman dekat. Scene pun beralih ke perpustakaan. Di sana terlihat Lin dan Grace yang sedang bercerita sambil belajar. Karena setelah itu mereka akan ada ujian di kelasnya, mereka pun berdua berbicara di perpustakaan tentang Grace yang merasa kurang pintar untuk berada di daftar prioritas sekolah itu. Bahkan dia sudah sampai les private dengan salah satu guru. Tetapi tetap saja dia tidak mengerti apapun tentang pelajaran matematika, yang membuat nilainya jelek. Sementara Lin bisa langsung tahu jawaban dari soal yang diperlihatkan oleh Grace. Grace pun membujuknya untuk mengajarinya. Bahkan dia sampai rela menyogoknya pakai sekotak susu setiap hari kepada Lin, agar dia mau jadi gurunya. Waktu pun berlalu, sampai tiba ujian, Lin langsung merasa heran, karena soalnya sama persis seperti soal latihan yang diberikan oleh Grace tadi. Lin langsung memberitahu Grace, kalau soalnya sama persis dengan yang dikasih oleh guru lesnya, karena dia tidak ingat apapun yang diajarkan oleh Lin tadi. Karena merasa kasihan, Lin pun langsung menyelesaikan ujiannya dengan cepat, dan menyalin jawabannya di sebuah penghapus kecil, dan ia langsung memberikannya kepada Grace, dengan cara yang sangat cerdik sekali. Tapi tiba-tiba, guru pengawas mengelilingi kelas, yang membuat mereka panik. Dan saat Grace mengembalikan sepatunya lagi ke Lin, dia malah menendangnya dengan salah arah, dan malah kelempar jauh. Tapi untungnya Lin mempunyai cara yang sangat cerdik, dia berinisiatif untuk langsung mengumpulkan ujiannya duluan, sambil mengambil sepatunya. Saat perhatian pengawas teralihkan oleh Lin, Grace pun dapat kesempatan untuk mengambil penghapus dari sepatunya, dan langsung menyalin jawabannya. Hal itu membuat nilai IPK-nya naik drastis. Grace pun mendapat nilai menjadi 3,87. Grace yang sangat senang langsung mengajak Lin untuk merayakannya, dan mengajaknya untuk ikut berpesta bersama dengan pacarnya Grace. Mereka pun berpesta di rumah pacarnya Grace, yang bernama Pat. Di sana banyak makanan yang enak-enak, yang membuat Lin terkejut. Pat pun berkata kepada Lin, kalau dia ingin mempunyai teman seperti Lin, yang akan meminjamkan penghapusnya saat ujian. Lin langsung menatap Grace dengan sangat kecewa, karena telah membocorkan rahasia contekan itu kepada Pat. Pat pun langsung menawarkan kepada Lin, untuk membagikan contekannya juga kepadanya, dan bilang kalau dia akan memberikan imbalan sebesar 1,2 juta per orang untuk satu pelajaran kepadanya. Lin pun langsung menghitung berapa pendapatan yang akan diterima dengan cepat, dan langsung membuat Pat semakin yakin dengan tawarannya. Scene pun beralih ke rumah Lin, di mana Lin sedang bermain piano sambil ngobrol santai dengan ayahnya. Dia bertanya kepada ayahnya, kenapa dia memindahkannya ke sekolah itu. Ayahnya bilang kalau siswa prioritas di sana bisa mendapatkan rekomendasi kampus ke luar negeri. Namun Lin bertanya lagi, apakah ayahnya tidak berpikir, kalau Lin lebih bahagia di sekolah lamanya? Namun ayahnya tidak menjawabnya, dan hanya bilang untuk tidak memainkan pianonya terlalu kencang karena itu akan mengganggu tetangga sebelah. Lalu ayahnya pun pergi. Lin pun melanjutkan untuk bermain piano, dan seketika dia langsung berpikir, bagaimana jika dia menggunakan kunci piano sebagai kode, untuk memberikan teman-temannya contekan saat ujian agar tidak ketahuan oleh guru. Lin pun akhirnya menerima tawaran Pat dan kemudian menjelaskan kepada pelanggannya bagaimana cara mendapatkan contekan dari Lin dengan sebuah kode piano yang akan Lin berikan melalui kode dari tangannya. Mereka pun langsung latihan membaca gerakan tangan Lin, dan akhirnya bisa mengerjakan ujian dengan lancar. Akhirnya Lin membuka kelas piano, sebagai alih-alih untuk menyamarkan kegiatan contek-menyonteknya itu. Bahkan semakin lama, dia semakin mendapatkan banyak pelanggan, dan dengan hasil yang sudah dia peroleh, Lin berusaha menyenangkan ayahnya, dengan membelikan baju baru untuknya. Dan pada akhir semester, Lin menjadi peraih nilai tertinggi, dan disusul oleh Beng. Mereka berdua pun ikut dalam suatu lomba cerdas cermat antar sekolah. Beng yang sangat gugup pun, diledekin oleh Lin.
sampai akhirnya Beng tenang lagi, dan pada akhirnya, mereka memenangkan lomba tersebut. Dengan pertanyaan terakhir yang dijawab oleh Beng dengan lancar tanpa kendala, mereka pun diberikan berupa pujian oleh sekolah, dan sekolah menjelaskan bahwa mereka mendapatkan tawaran dari Kedutaan Besar Singapura, berupa sebuah beasiswa, murni tanpa ikatan. Namun sayangnya, hanya ada satu tiket saja, dan mereka harus bersaing. Untuk itu pun Beng dan Lin langsung agak tegang satu sama lain. Dan tak lama kemudian, Beng pun pulang ke rumahnya. Rumahnya itu merupakan sebuah tempat laundry milik keluarganya. Dia merasa kasihan kepada ibunya, yang masih mencuci baju dengan kedua tangannya. Hingga malam, karena mesin cuci mereka sudah rusak, dan Beng pun memutuskan untuk menggantikan ibunya mencuci. Sin pun kembali ke sekolah, di mana ada seorang temannya Beng, yaitu Tong. Tong meminta kepadanya untuk memberikan contekan, dan dia keceplosan kalau kode piano terlalu rumit untuk dirinya. Beng pun langsung heran, dan menanyakan kode piano itu apa. Tong pun tak menjawabnya, dan langsung menawarkan uang sebesar 1,2 juta, jika dia memberikan contekan. Namun Beng menolaknya, dan langsung pergi ke tempat ujian. Saat ujian dimulai pun, beberapa siswa terlihat mengerjakan ujiannya dengan sangat serius. Sampai-sampai Beng bertanya tentang soal ujiannya kepada guru, dan guru pun menjelaskan kalau ada 2 set soal di sana. Lin dan lainnya pun langsung panik seketika. Beng pun selesai mengerjakan soalnya, dan ternyata Beng melihat kalau Tong ingin mencontek Lin, dan berusaha memberitahukan itu dengan menjatuhkan kertas ujiannya di dekat Lin. Dan Beng langsung mengumpulkan ujiannya, bahkan dia melaporkan Tong ke pengawas ujian. Lin pun tidak terlalu memperdulikannya, karena Tong adalah pelanggannya. Teman-teman Lin berusaha memberitahukan set mana yang mereka dapat. Tong dan Grace mendapat sheet 2, sementara Lin dan Pat mendapat set 1. Tak lama kemudian, Lin langsung memberikan kunci jawaban untuk set 1, dan Pat langsung memberikan aba-aba untuk teman-temannya yang ada di set 1. Setelah Lin memberitahu semua jawabannya, mereka yang di set 1 langsung mengumpulkan ujiannya. Bersamaan melihat ada kesempatan, Lin langsung bertukar kertas soalnya dengan Tong, yang mendapat set 2, dan ia pun berhasil mengerjakan ujiannya dalam waktu 15 menit. Dengan sisa waktu 5 menit, Lin berusaha untuk memberitahu jawabannya ke teman-temannya, namun tiba-tiba, waktu sudah habis, dan Pak Pengawas langsung mengambil kertas ujian para siswa. Dan untungnya Lin berhasil memberikan semua jawabannya sebelum Pak Pengawas merebut lembar ujian itu. Setelah ujian selesai, tiba-tiba Lin dipanggil oleh Pak Pengawas, dan dia sempat panik juga. Tapi untungnya, dia hanya lupa menulis namanya saja. Tak lama kemudian, ada pengumuman kalau Lin dan Tong dipanggil ke ruang kepala sekolah, dan ternyata, Beng mengadu kalau Tong mencontek kepada Lin. Si pengawas pun datang dan bilang kalau kertas ujian mereka itu berbeda, dan tak lama kemudian, kepala sekolah menemukan hitungan jawaban yang seharusnya tidak ada di set Lin. Pada kertas soal Lin, di luar ruangan kepala sekolah, Grace berdoa supaya mereka tidak ketahuan. Pat yang tadinya santai-santai saja, dia langsung ikut berdoa juga. Sewaktu melihat Lin keluar ruangan dengan panik, akhirnya orang tua Lin dipanggil oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah menanyakan kenapa Lin melakukan itu. Namun tiba-tiba, Beng masuk ke ruangan kepala sekolah, dan berkata, kalau dia melakukannya karena uang, karena Beng sempat ditawarkan juga oleh Tong, untuk memberinya contekan dan akan dibayar 1,2 juta. Si Beng pun meminta supaya teman-temannya melakukan ujian ulang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya kawan.